Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwan wal akhwat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa marifatak. Ila hadratiya li silsilah tariqah qadiriyah Naksabandiyah Ma'asuriyalaya wabil khusus hadratu Syekh Muhammad Abdul Ghashibullah Maslul radhiyallahu anhu wa qaddasallahu syira al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang mulia para wakil talqin yang hadir pada malam hari ini bersama kita Bapak Kiai Haji Anang Asy'ari dari Surabaya, Bapak Kiai Haji Imam Sutiono SAG dari Purbalingga, Bapak Kiai Haji Mahya Al-Bakri dari Jeddah Arab Saudi, Bapak Kiai Haji Mustafa Al-Maduri dari Madura, Bapak Kiai Haji Tri Wahyu SAG dari Jakarta, dan Al-Mukarram Romo Kiai Haji Zainal Muttaqin dari Ungaran, Semarang. Suara saya bisa kedengar, Pak Nur? Kedengeran Pak Kiai. Oh, screen-nya hilang ya? Bentar. Jadi begitu? Ya. Nah, aku ada screen kucing. Pak Ustadz Nur nih yang itu, yang Bukan. Nur, Mohon tunggu. tolong Nur. Lanjut, Kiai. Kok ada gambar kucing? Bentar. Oke. Geus balik deui. Sudah. Udah Pak Kiai. Bunda saya Prof. Priyatno serta Mas David, keluarga besar Bunda Dr. Sari yang telah memfasilitasi kita dalam Manaqib Online Internasional, sehingga kita selalu bisa bermanakiban bersama, bukan sendiri ya, manakiban bersama-sama di seluruh dunia. Ikhwan wal akhwat dari seluruh penjuru dunia, murid-murid pengesabah hadir dalam satu forum Manaqib Online Internasional yang kita sama-sama berbagi peran. Ada yang menyimak, ada yang berbicara, ada yang menjadi petugas manaqib, ada yang menjadi pemangku hajat. Semuanya kita bekerja sama dalam rangka mengamankan, dan melestarikan ajaran Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Para ikhwan wal akhwat rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya ingin membawa oleh-oleh berbagi kepada ikhwan wal akhwat yang belum sempat bersuhbah secara fisik ke pengesabah. Kemarin sama-sama kita ketahui Manaqib Pusat di Sirna Rasa, pada saat suhbah ke pengesabah, saya datang bersama dengan rombongan Bunda Khaya pas ba'da asyar masuk madrasah. Pada saat itu ikhwan wal akhwat sedang bermusafahah
dengan pengesah Abah. Kemudian duduk, beres musafahah, pintu ditutup. Lalu pengesah Abah tiba-tiba nanya, sampai di mana tadi Prof? Gitu. Rupanya sebelum kedatangan kami, pengesah Abah sudah berbincang-bincang dengan yang mulia Profesor Kiai Haji Sri Ahimsa Putra beserta Dr. Hidayat, Ahmad Hidayat, yang sudah hadir lebih dulu. Kata Abah, sampai di mana tadi Prof? Dengan semangat yang senantiasa berbagi keceriaan, kebahagiaan, pengesah Abah melanjutkan obrolannya dengan beliau, Profesor Kiai Haji Hedi Sri Ahimsa Putra, Wakil Talqin Abah dari Jogja, Profesor di UGM, Universitas Gadjah Mada. Nah, di situ juga sudah ada beberapa ikhwan. Jadi ikhwan musafahah ada yang langsung keluar, ada yang ikut duduk di situ. Jadi ada sedikit ikhwan, nggak banyak, nggak penuh. Ya. Masih sepi madrasah saat itu. Hari Sabtu pada asyar. Hanya ada beberapa orang. Tapi di luar madrasah sudah banyak ikhwan yang datang. Sudah penuh ya di masjid. Cuma pintu madrasah ditutup karena waktu suhbahnya lagi dibatasi. Seperti itu. Dibatasi bukan membatasi, tapi karena gelombang pertama setelah sholat asar, ikhwan wal akhwat sudah selesai, hadis ditutup, kecuali datang lagi rombongan, gitu ya, mengahek, kemudian menghadap Abah, ada yang mau datang, gitu. Silahkan buka, dibuka, masuk rombongan berapa puluhan orang, gitu ya, ratusan kali, gitu. Seperti itu. Nah, kemudian beliau melanjutkan ceritanya tentang kisah Nabi Musa yang mencari Nabi Khidir untuk berguru. Ya. Kata beliau, kata Abah, ketika Nabi Musa ditanya, siapa orang yang paling alim? Lalu dia menjawab, aku. Nah, oleh banyak orang, kata pengesah Abah, aku di situ adalah Nabi Musa. Padahal, kata Abah, itu hanya sekedar contoh, uswatun hasanah, uswah, contoh bagi kita. Aku di situ, kata Abah, di situ maksudnya adalah Allah. Nabi ulul azmi, Nabi Rasul ulul azmi. Bukan beliau gagal gitu jadi murid, tapi beliau jadi contoh buat kita untuk belajar ilmu tasawuf. Nah, ketika beliau, kata pengesah Abah, berlayar di laut untuk menemui Khidir, tandanya jika ikan yang dibawa hidup kembali, ikan terserah, kata Abah, pokoknya ikan mati aja, mau dipepes, mau dipanggang, mau dibakar, mau digoreng gitu, atau mau dipindang, atau mau disemur, itu terserah suka-sukanya gitu ya. Tambahan saya itu. Ikan yang sudah mati bekal Nabi Musa dengan Nabi, Abah menyebutnya kemarin Nabi Yusha bin Nun. Nah, tuh sahabatnya Nabi Musa. Nabi juga. Ketika ketika ikan itu hidup, nah disitulah akan ketemu dengan Nabi Khidir. Saya garis bawah ya. Ketika ikan itu hidup, maka disitulah tandanya ada Nabi Khidir. Nah itu ya. Ikan yang tadinya mati, gitu. Ikan yang tadi mati hidup, ya, tandanya di situ ada Nabi Khidir. Ceritalah Abah gitu ya, ditanya sama Nabi Musa, kemana ikan? Ketiduran. Ya, ketiduran Nabi Musa. Kemana ikan tadi? Oh, tadi ikan itu loncat ke laut. Gitu ya. Loncat, wah di situ kita harus ketemu. Balik. Nah, pas balik kata Nabi Khidir, kemana aja kamu, sudah aku tunggu dari tadi, gitu kata Abah begitu ya ceritanya gitu. Nah,
Singkat cerita, Nabi Musa kemudian berguru kepada Nabi Khidir gitu ya dalam ceritanya. Tapi kata pengesahaba, yang berguru itu Yusha bin Nun, lautan ilmu syariat dari Nabi Musa, lautan ilmu hakikat dari Nabi Khidir gitu ya. Kata Nabi Musa, kata Nabi Khidir, ya kamu tidak akan sabar ya. Kamu tidak akan sabar ikut dengan aku. Ceritanya sudah kita tahu semua ya. Itu sikat waktu ya. Ada perahu dirusak gitu ya. Ada anak kecil dibunuh. Ada sebuah kampung yang mau minta dijamu aja ya. Musafir lapar nggak mau jamu tapi dikerjain ada rumah yang mau rusak gitu ya. Semuanya itu Nabi Musa protes gitu ya. Intinya gitu. Kenapa? Kemudian Nabi Khidir akhirnya saatnya kita berpisah gitu ya. Kamu sudah kukatakan tidak sabar bersama aku gitu. Nah, kata pengesahaba berpisahnya itu hanya karena huruf mim dan lam. Oh ya, berpisahnya itu. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, wa kaifa tasbiru, dan bagaimana engkau akan dapat bersabar ala atas sesuatu malam tuhit bihi khubra, malam sedangkan engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Malam ya. Mim dan lam, tuhit bihi. Tuhit mempunyai, memiliki, bihi atasnya. Tentang hal ilmu tasawuf ya. Kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Quran surah Al-Kahfi ayat 68. Jadi memisahkan Nabi Khidir Nabi Musa itu karena belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hakikat gitu ya. Apa itu? Singkat cerita, apa itu? Kalimat la ilaha illallah. Tuh. Jadi ketemu aku di situ kata Abah belum mengambil ilmu dari aku. Nah, akunya itu bukan pengesahaba, bukan Nabi Khidir, bukan Nabi Musa, dari Allah. Itu. Jadi apa yang dimaksud ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa atau Musa yang lain. Kata Abah, yang ketiduran bukan Nabi Musa, tapi Musa yang dari Jogja gitu kan. Gitu kan kalau bicara sama profesor. Musa kita ini gitu loh, murid-murid Abah. Gitu ya, bukan Nabi Musa yang ketiduran gitu. Masa Nabi, Rasul, ulul azmi, ruang tidur ya. Nah, apa itu yang belum tahu itu kalimat la ilaha illallah. Nah, hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, makanya kata pengesahaba nih, baru sekarang ada pertanyaan, kata pengesahaba. Baru sekarang ada pertanyaan, mengapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW dikatakan orang gila? Mengapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW dikatakan orang gila? Kita sudah sama-sama tahu bahwa Nabi Muhammad dikatakan gila di dalam Al-Quran. Tapi mengapa beliau dikatakan orang gila? Itu kata pengesahaba. Saya tunggu-tunggu jawabannya gitu dari beliau gitu ya. Nah, jawabannya sama juga. Kalau tadi lama gitu ya. Huruf mim dan lam gitu ya. Malam, kalau tadi malam tuhit bihi khubro. Nah, kalau yang sekarang ini, kenapa Nabi Muhammad dikatakan orang gila? Sama hurufnya juga. Huruf mim dan lam, atau lam dan mim, pokoknya huruf lam sama huruf mim ya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa iyyakadul ladzina kafaru liyudhlikunaka bi abasarihim lamma sami'u dzikri wa yaquluna innahu lamajnun. Lamas
Lamma sami'u dzikri. Lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Huruf lam, lama kata pengesah Abah. Saya cari-cari ya. Cepat gitu ya, pakai internet gitu. Ketemu Quran surat Al-Qalam ayat 51. Quran surat Al-Qalam ayat 51. Apa artinya? Sungguh dan sungguh orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir. Nah, ini ya, kita kalau ini Al-Quran ya, Al-Quran menyebutnya kafir. Jadi kalau kita bicara kafir, itu ada kadang-kadang orang tersinggung gitu ya. Loh, saya kan bukan kafir, kami kan orang beriman gitu ya. Kafir dalam hal ini adalah Allah yang berfirman ya. Tidak menuduh siapa-siapa. Kalau merasa dirinya kafir, kafir itu berarti orang yang ingkar. Mengingkari Allah Subhanahu wa taala, kafir. Gitu. Terserah gitu ya. Kita tidak menuduh siapa-siapa, tapi firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci yang diturunkan oleh Allah yang terakhir kali gitu ya, yang melengkapi kitab-kitab suci sebelumnya itu mengatakan gitu ya. Dan sungguh orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka. Ketika mereka lama sami'u dzikra, ketika mereka mendengarkan az-dzikra ya. Itu tafsirnya, tafsir umumnya adalah Al-Qur'an. Ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an dan mereka berkata wa yaquluna innahu, sesungguhnya dia itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam la majnun, benar-benar orang gila. Nah, kata pengesah Abah itu sami'u dzikra, mendengar zikir, mendengar Al-Qur'an dibacakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu Al-Qur'an. Ketika mendengar Al-Qur'an bacakan la ilaha illallah. Kalau mendengar berarti ada suara. Ketika orang kafir mendengar zikir, ketika itu orang kafir mengatakan Nabi Muhammad orang gila. Itu kenapa? Kapan ya Nabi Muhammad SAW dikatakan orang gila ketika Nabi sedang membaca Al-Quran dengan suara yang keras, yaitu kalimat la ilaha illallah. Quran surat Al-Qalam ayat 51. Apa itu tadi az-zikra? Ya, az-zikra itu la ilaha illallah ya. Nah, kalau mereka mendengar, sekali lagi kata pengesah Abah ya, lama sami'u dzikra, ketika mereka tatkala mereka mendengarkan zikir berarti ada suara ya. Kalau tidak ada suara, tidak akan mendengar gitu. Kalau pelan-pelan nggak bakal dibilang orang gila. Tapi kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu, orang lain mengatakan majnun, gila gitu ya. Seperti itu. Nah, inilah dalil bahwa kita zikirnya dengan suara yang keras gitu ya. Dalil bahwa zikir kita ini zikir bersuara gitu, zikir dengan suara keras. Bahkan Nabi bersabda ya, aktsiru zikrahi hatta yaqulu majnun, hatta yaqulu majnun ya. Kata Nabi, berzikirlah kamu sampai mereka mengatakan kamu orang gila gitu ya. Berzikirlah kamu sampai mereka mengatakan kamu adalah orang gila. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tuh ya. Jadi kalau kita zikir kita sudah ada ngatain gila, nah itu berarti kita sudah benar-benar berzikir gitu ya. Itu seperti Nabi gitu dikatakan orang gila. Oleh siapa? Oleh orang-orang kafir ya. Nah, hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, mengapa pengesah Abah menyampaikan demikian? Gitu. Mengapa? Itu sampai
Kapan Nabi dikatakan orang gila? Pertanyaannya, kenapa Nabi dikatakan orang gila? Kapan Nabi dikatakan orang gila? Itu kenapa? Ya, Abah menyampaikan karena masih banyak orang yang mengatakan zikir kita ini bid'ah, gitu ya. Nah, ini maksudnya untuk menegaskan kepada ikhwan dan akhwat, jangan ragu-ragu lagi, ya. Jangan ragu-ragu lagi untuk mengamalkan zikir ini, zikir la ilaha illallah. Nah, sebetulnya nih ya, untuk ikhwan akhwat yang sudah mengamalkan menerima talqin zikir ini. Sebetulnya kalau belajar tasawuf atau mengamalkan thariqah atau sudah ditalqin zikir, sudah memiliki zikir kalimat la ilaha illallah, tidak perlu penjelasan. Ikhwan ya, untuk ikhwan wal akhwat gitu ya, tidak perlu penjelasan terhadap zikir yang sudah ditanamkan di dalam kolbu kita. Nah, sebab apa? Sebab ini perjalanan batin, perjalanan hakikat. Sebagaimana kisah Nabi Musa tadi, ya, kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir tadi. Dan kisah ini di dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Quran surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Maka cukuplah Al-Quran itu sebagai hujah kita, sebagai dalil kita, dasar hukum kita gitu. Tapi ini diperuntukkan bagi kita sendiri. Maksudnya itu jangan ragu, tidak goyah, harus yakin. Ikhwan, cukup ini saja dalilnya. Camkan itu ya. Jadi cukup dalilnya itu aja. Sebagaimana di kisah Nabi Musa, Nabi Khidir gitu ya. Kenapa? Karena memang belum mengetahui gitu ya. Itu. Nah, bagi kita yang sudah bersama dengan la ilaha illallah tidak perlu ragu. Apa iya ya? Kata orang, itu mah begini. Apa iya ya? Nggak begitu ya. Harus hakul yakin. Harus yakin gitu ya. Bukan hakul yakin lagi, tapi yakin, sudah nggak ada embel-embel. Memang yakin gitu ya. Gitu bahwa ini kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang paling sempurna, yang paling besar timbangan kebaikannya gitu ya, yang dapat mengusulkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, tapi nih kalau bagi mubalik ya, karena ajaran ini bukan hanya diamalkan ya, tapi juga harus diamankan, bahkan juga bukan hanya untuk diamankan, tapi juga harus pula dilestarikan gitu ya. Maka terhadap tuduhan atau komentar orang yang belum memiliki pengetahuan tentang thariqah ini ya, sebagaimana firman Allah tadi, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra, dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu ya, atas perjalanan ini gitu ya, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu gitu ya. Orang-orang itu ya mengatakan jawab gitu ya. Maka kita perlu menjawab dengan dalil-dalil gitu ya. Tapi bagi kita nih tidak perlu kita ragu lagi dalil-dalil lagi. Kalau sudah merasakan tidak perlu dalil gitu ya. Bagi kita, tapi kalau bagi orang karena kita harus mengamalkan, bukan hanya mengamankan juga melestarikan ajaran ini, perlu kita jawab gitu ya. Kita jawab kalau mereka mengatakan bahwa zikir ini adalah bid'ah gitu ya. Nah, di antara dalil yang mengatakan bahwa zikir ini boleh dengan suara yang keras, ada sebuah hadis qudsi ya. Ana inda zonni abdi bi. Aku sebagaimana prasangka hambaku kepada aku. Wa ana ma'ahu inda zakaroni. Dan aku bersamanya ketika ia mengingatku. Fa in zakaroni fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Jika ia mengingatku dalam dirinya, aku mengingatnya dalam diriku. Wa in zakaroni fi malain zakartuhu fi malain khairi minhu. Dan jika ia mengingatku di dalam keramaian, aku akan mengingatnya dalam keramaian yang lebih baik darinya.
Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau mengingat Allah, berzikir Allah dalam keramaian itu berarti gimana tuh? Berarti dengan suara la ilaha illallah. Kalau dia mengingatku dalam dirinya dengan syiri, Allah juga akan mengingat kita, hamba yang berzikir itu dalam sirnya Allah. Kalau kita menampakkan diri ya dengan zikir, dengan terdengar, Allah pun akan mengingat kita dengan jamaah yang lebih baik dari jamaah kita, yaitu Allah membangga-banggakan kita di hadapan para malaikatnya. Tuh lihat tuh katanya ya si Ano gitu ya, si Fulan gitu ya, murid Sultan Aulia Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul. Tuh gitu ya. Kalau kita berzikir dengan suara yang keras gitu ya. Atau juga ada sebuah hadis ya di zaman Rasulullah SAW. Ibnu Abbas berkata, Inna raf'as sauti bi dzikri hina yang sorifun nas minal maktubati kana ala ahdi Rasulullah SAW. Mengeraskan suara dalam berzikir ketika jamaah selesai sholat fardu terjadi ya, benar-benar terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam sebuah riwayat lain Al-Bukhari dan Muslim juga Ibnu Abbas mengatakan, kuntu alam idza nasrifu bidzalika idza samitu. Aku mengetahui bahwa mereka telah selesai sholat dengan mendengar suara berzikir yang keras itu. Jadi dipastikan bahwa berzikir dengan suara keras itu ketika para sahabat ya selesai melaksanakan sholat yang fardu, selesai sholat gitu ya. Zikir itu, kata Ibnu Abbas, aku mendengar benar-benar ada itu suara zikir dengan suara keras. Bukan yang waktu takbir, Allahu Akbar gitu. Tapi benar mereka berzikir ketika selesai sholat gitu ya, dengan suara yang keras. Jadi itu memang ada dalilnya gitu ya. Perlu kita sampaikan supaya ikhwan dan akhwat tidak ragu-ragu dalam mengamalkan ini. Apalagi ketemu di lapangan itu ya, di dunia nyata gitu, banyak yang mencemooh gitu dengan zikir ini, dikiranya zikir ini zikir yang bid'ah gitu ya. Kalimat la ilaha illallah gitu ya, tidak dicintai. Kalimat la ilaha illallah tidak disukai. Maka ciri cinta kepada Allah itu cinta zikir. Ciri benci kepada Allah itu benci dengan zikir gitu ya. Jadi bohong ya. Kalau ada orang mengatakan bertauhid, beriman kepada Allah, benci dengan la ilaha illallah, bohong ya. Mesti cinta dengan la ilaha illallah. Nah, itulah diantara dalil adanya zikir dengan suara yang keras. Jadi ikhwan dan akhwat, sekali lagi jangan ragu, harus yakin dengan kalimat ini ya. Semakin kita amalkan, maka keyakinan kita akan semakin meningkat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbitul ladzina amanu bil qauli tsabit wa yudillu lullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Quran surat Ibrahim. Kalimat ini menjadi ucapan yang teguh di dalam diri kita karena sudah ditanamkan oleh guru mursyid kita. Tiada lain kecuali dengan perantaraan qalam ya, pena yang Allah mengajarkan manusia dengannya, qalam. Apa yang belum ia ketahui, malam tuhibbi khubra. Ya. Qalam pena itu ialah ruh qudsi, ya, ruh yang suci, ruh yang terpercaya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul nazzalahu ruhul qudsi mir rabbika bil haqqi liyu sabital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin." Katakanlah Ruhul Kudus ya. Jibril menurunkan Al-Qur'an itu dari Tuhanmu dengan kebenaran
untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat An-Nahl ayat 102. Tadi itu ya, Allah menurunkan firman-Nya, mewahyukan firman-Nya dengan perantaraan malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW, itu kolamnya, gitu ya. Nabi Muhammad mengajarkan wahyu Allah kepada para sahabat, sahabat kepada tabiin, tabiin kepada tabiut tabiin, terus sampai sekarang, ya, terus sampai sekarang apa? Guru mursyid kita sebagai pena yang menuliskan ke dalam diri kita, ke dalam hati, menurunkan nazzalahu, ya. Menurunkan Al-Qur'an ke dalam diri kita. Nah, itulah proses talqin zikir, gitu ya. Proses talqin zikir. Nah, hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, malam hari ini karena ada informasi yang mau talqin, maka ikuti mukadimahnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli bi futuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu alal habibil aliyil azim sayyidina Muhammadin al-hadi ila syiratil mustaqim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Mukadimah tidak perlu dihafal. Yang wajib kita amalkan zikir tadi yang dijelaskan. Zikirnya ada dua, zikir jahar dan zikir khafi, ya. Ada bagiannya, ada yang bagian bersuara dan ada bagian yang hanya di dalam hati. Zikir yang bersuara kalimatnya la ilaha illallah. Tapi kalimat la ilaha illallah bukan hanya diucap di mulut, tapi harus dirasakan, ya, berdirasakan kalimat itu di dalam sampai menembus dalam kolbu kita. Karena rukunnya itu diucapkan, diikrarkan bil lisan, ditanamkan, dicamkan ke dalam hati. Nah, bagaimana supaya kalimat itu masuk ke dalam hati kita? Tata caranya sebagaimana yang diajarkan. Harus mengucapkan kalimat la, ya, dengan menundukkan kepala, memejamkan mata. La ditarik dari bawah pusar ke ubun-ubun dengan diikuti gerakan kepala. La. Kemudian ilaha ke bahunya sebelah kanan. Ke sebelah kanan. Ilaha illallah, turunkan ke dada sebelah kiri, dua jari di bawah susu kiri. Illallah. Dalam kondisi mata dipejamkan. Membayangkan kalimat la dari bawah pusar membelah badan ke ubun-ubun. Ilaha ke bahu sebelah kanan, illallah ke dada sebelah kiri. Seperti itu. Satu kali kalimat, satu napas, ya. Dengan mengucapkan menjauhkan kepala seperti ini, la ilaha illallah. Seperti itu, ya. Nah, sekarang semuanya yang mau ikut proses talqin zikir yang baru silahkan, yang lama untuk memperbaharui silahkan. Dan yang untuk membadalkan, niatkan badal untuk siapa. Tundukkan kepala, pejamkan mata ke bawah pusar. Mulai mengucapkan kalimat la dari bawah pusar ke ubun-ubun. Mulai. La ilaha illallah. Sekali lagi. La ilaha illallah. Sekali lagi. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammadin. Salatan tujina biha min jamil ahwali wa la fala taqdilana biha jamil hajat wa tudakhiruna biha min jami syair wa tarfa'una biha innaka la darajat wa tuballighuna biha syurayat min jamil ghairi bilayati wa badal mamadina allazina bainaka innama ibanallahi dallahi buqaidihim wa amannaka fa inna ma yanqusu nafsi wa man fa bima jadi ajana wa tasimu bi amratin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Baos Rasulullah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ikhwan dan akhwat,
tadi talqin zikir itu zikir kalimat la ilaha illallah diamalkan sebagaimana yang dicontohkan oleh pengesabah. Tadi yang mentalqin adalah pengesabah, ya. Setelah selesai sholat yang fardu, ya 5 waktu. Paling sedikit 165 kali, lebih banyak lebih baik. Jika sibuk cukup 3 kali saja, nanti dikodok jika waktunya sudah sempat sebanyak zikir yang ditinggalkan. Jadi kalau 2 waktu berarti 165 kali, paling sedikit. Kalau sibuk 3 kali saja, tutup dengan Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Ya, seperti itu. Yang kedua adalah zikir khafi. Inilah bagian yang samar tidak terdengar, ya. Ini khafi tidak boleh diucap dengan lisan. Kalau tadi harus dengan suara keras. Yang pertama kalimatnya la ilaha illallah. Kalau ini harus dengan tidak bersuara. Siapa yang memerintahkan Allah? Wadhkur rabbaka fi nafsika tadawuran wa khifatan wa dunal jahri. Sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan jangan engkau ucapkan wa dunal jahri. Nah, bagaimana caranya berzikir dengan nama Allah, ya? Dengan nama Allah yang tadi itu 12 huruf, ini dengan 4 huruf nama Allah harus dimasukkan ke dalam hati. Hati kita di mana? Kolbu kita di dada sebelah kiri. Dada sebelah kiri masing-masing, 2 jari di bawah susu kiri. Pegang, ya, susunya masing-masing gitu. 2 jari di bawah susu kiri. Nah, di sini ya, agak ke dalam dikit sini, di sini. Disinilah letak kolbu. Kolbu itu sama nafs, jiwa, ya. Disinilah nafsu juga di sini. Di sini juga apa namanya itu ruh, gitu ya. Di sini juga ruh kursi, ruh yang suci di sini. Di sini yang harus dibersihkan supaya ruhnya bersih, gitu ya. Dibersihkan. Dengan apa? Dengan kalimat, dengan satu nama Allah, ya. Dengan satu nama Allah yang paling agung di antara nama-nama Allah, gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Tundukkan kepala ke sini. Tundukkan kepalanya ke dada sebelah kiri masing-masing. Tundukkan kepala berdiri. Pejamkan matanya, buka mata batinnya, pusatkan perhatian ke satu titik di bawah 2 jari di bawah susu kiri tadi. Sudah, tempelkan dagunya, tundukkan seperti ini. Pejamkan matanya, tutup mulutnya. Bibirnya dikatupkan, giginya dirapatkan, sudah, gigi dirapatkan, tekuk ujung lidahnya ke langit-langit. Ujung lidahnya tekuk ke langit-langit supaya tidak bergerak, maksudnya ya. Tarik napas yang dalam sekali, tahan. Nanti kalau nggak kuat, keluarkan pelan-pelan, tarik lagi lewat hidung supaya mulut tidak membuka. Ya, sekarang tarik napas yang titik 2 jari di bawah susu kiri. Tadi ucapkan dalam hati saja. Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Terus ucapkan di dalam hati saja. Sesuai dengan irama ini, ketukan ini. Dimanapun, kapanpun, sedang apapun, hati kita selalu mengingat Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Terus setiap detak jantung kita, setiap tarikan napas kita, setiap hembusan napas kita, dimanapun, kapanpun, sedang apapun. Kalau lupa, ingatkan lagi. Kalau putus, sambung lagi. Terus menerus hati kita berzikir kepada Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Teruskan. Selesai. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, zikir tadi, zikir jahar kalimatnya la ilaha illallah, zikir khafi kalimatnya Allahu Allah. Ya, ingat ya, 2 nama Allah di tengahnya dahulu. Allahu Allah, Allahu Allah, seperti itu. Dan zikir yang kedua ini tidak boleh diucap dengan mulut, hanya di dalam hati saja. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya dengan berkah karomah guru agung kita pengesabah Rasulullah sirah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Para ikhwan wal akhwat rahimakumullah, terima kasih atas perhatiannya. Khidmat ilmiah pada malam hari ini agak lama karena dengan talqin zikir. Semoga Allah berkahi semuanya segalanya selamanya dengan berkah keluarga kita. Terima kasih sekali lagi. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.